Semuanya selamat siang. Terima kasih yang sudah hadir di webinar kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang pentingnya menjaga keamanan sosial di dunia internet. Nah, pentingnya menjaga data di sosial media. Apa aja sih yang harus kita jaga di dalam sosial media itu? Yang pertama adalah gimana cara kita menjaga data tersebut, langkah-langkahnya. Di sini saya akan memberitahu kepada kalian untuk uh, memberikan gimana caranya menjaga data dengan baik dan benar supaya data kita aman di dalam sosial media. Terus yang kedua juga saya di sini akan menjelaskan risiko keamanan data di sosial media, dampak-dampaknya apa aja, dan juga rentan-rentan yang bakal kita dapat selama kita bermain sosial media. Terus yang ketiga adalah teknik penjagaan keamanan data. Ini ada teknik-tekniknya nanti akan dijelaskan. Yang keempat adalah mengenal tanda-tanda serangan dan tindakan darurat. Nanti juga di sini saya akan menjelaskan tentang apa aja sih serangan-serangan yang dilakukan oleh hacker ini untuk meretas keamanan data kita. Yang kelima adalah memilah kesadaran dan pendidikan. Nah, ini juga nanti akan saya jelaskan. Menurut saya juga ini cukup penting karena memang kita perlu ya di zaman sekarang ini di 2024 ini semakin banyak kejahatan-kejahatan sosial media. Yang keenam ada kebijakan privasi. Yang juga kita harus tahu ya kebijakan privasi tentang sosial media, platform sosial media kita juga harus baca kebijakan privasi dan pengaturan akun dari platform media tersebut. Oke, pertama kita bahas yang pertama itu gimana cara menjaga data. Gimana sih cara jaga data dengan benar gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan supaya data kita aman gitu kan? Yang pertama kita harus menggunakan password yang rumit namun mudah diingat dan biasanya ditambahkan dengan simbol. Nah, itu kan biasanya untuk sekarang kan kayak ada suggested password ya dari autentikasi password Google, kalian bisa pakai. Kalau nggak kalian bisa catat apa dan namanya menggunakan password biasa pakai simbol biar lebih sulit untuk di-crack ya teman-teman. Nah, kalau cuman kayak kalimat sama angka doang sekarang udah bisa lebih mudah di-hack gitu. Terus yang kedua, jangan terlalu sering login di perangkat orang lain. Nah, ini penting teman-teman kayak misalkan kalian kayak lagi nongkrong apa gimana, HP-nya mati gitu kan, terus kayak mau ngabarin temen. Nah, usahakan itu jangan selalu sering dan juga jangan lupa buat di logout teman-teman. Jangan jangan di apa dah jangan ditinggal gitu aja. Meskipun itu orang yang kita percaya teman, jangan jangan sampai soalnya kita nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka. Yang ketiga adalah waspada terhadap link yang mencurigakan. Nah, ini tiba-tiba kayak di Google, di email itu kayak ngasih-ngasih link. Nah, itu kita harus hati-hati. Jangan kalau kalau nggak kita percaya jangan diklik teman-teman. Nggak bisa jadi itu phishing atau malware. Nah, nanti saya akan jelaskan itu seperti apa. Nah, yang kedua adalah risiko keamanan data di sosial media.
Nah, yang pertama itu ada yang namanya pencurian identitas. Nah, jadi kita sebenarnya kalau di sosial media itu jangan terlalu jujur teman-teman, jangan kayak kalau saya nama asli cuman kayak tanggal lahir, terus tempat tinggal itu biasanya saya agak beda sih. Cuman emang buat jaga-jaga aja. Bahkan nama nama username aja kayak kita kan eh, nggak nama panggilan bisa kayak ada nama apa gitu kan. Hal ini sangat jarang saya diperhatikan. Memang jarang banget. Biasanya kan daftar-daftar aja gitu ya. Jadi ya jarang banget lah kita perhatikan. Nah, perlu kita membuat akun sosial media sebaiknya tidak menggunakan data pribadi seperti ulang tahun, alamat tempat tinggal. Nah, itu jangan. Hindari berhubungan dengan akun yang tidak dikenal agar menghindari dari social engineering. Nah, ini penting juga teman-teman. Kayak misalkan tiba-tiba ada yang nge-follow gitu kan, follow terus tiba-tiba ngechat. Oke lah kalau emang itu teman kalian gitu. Kan kalau kayak orang asing gitu tiba-tiba nge-follow, ngechat, nah itu juga kalian harus hati-hati. Jadi biar nggak kena social engineering. Social engineering itu adalah kayak kayak teknik manipulasi eh, percakapan kayak seolah-olah tuh begitu mengalir aja padahal sebenarnya dia itu lagi information gathering itu lagi mengumpulkan informasi supaya bisa meretas data kalian gitu. Nah, terus ada yang kedua adalah phishing dan malware. Nah, itu yang tadi saya jelasin ya. Kayak ngasih phishing itu kayak ngasih link yang berupaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan nyaman menyamar sebagai entitas yang terpercaya, teman-teman. Kayak eh kita dikasih link Facebook gitu ya, link IG. Tapi sebenarnya itu bukan dari platform IG, teman-teman. Jadi dia cuman meniru aja front end-nya. Jadi seolah-olah itu kayak platform Instagram asli, padahal sebenarnya itu adalah server mereka. Gitu. Sedangkan malware adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer. Nah, dia tuh kayak malware itu kayak kita merusak sistem, kayak kunci, kayak kita bobol kunci lah, gitu kan. Jadi kayak dapat akses yang nggak sah gitu. Nah, yang ketiga adalah kebocoran data. Ini eh, kalau kita nggak waspada tadi, kita nggak tahu itu link beneran phishing atau link platform resmi. Nah, itu kita bisa dapat bisa jadi kita bisa kebocoran data, teman-teman. Kita bisa si hacker bisa tahu alamat rumah kita, ulang tahun kita, password gitu kan, akses ke sosial media kita. Terus kayak mengganti foto-foto kita, menyimpan foto-foto kita, terus melacak IP address kita. Itu sangat bahaya ya teman-teman. Makanya tadi saya bilang juga kalau mau buat platform-platform sosial media itu jangan terlalu jujur teman-teman, kayak uh, jadi biar nanti akun kita dihack juga data yang salah gitu. Ini untuk menjaga aja gitu teman-teman. Jangan percaya siapapun di sosial media karena sosial media itu sangatlah berbahaya. Bocoran data bisa terjadi akibat pelanggaran keamanan di platform media sosial itu sendiri, di mana data pengguna bocor dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Tuh, teman-teman. Jadi, mungkin ya juga gitu kan, mungkin juga kayak IG-nya dihack gitu kan, platform platform IG-nya itu dihack, terus semua data pengguna itu bocor kayak yang lagi rame kan sosial media kayak Kominfo, data KTP Indonesia bocor. Itu mungkin kadang bukan kitanya yang eh, kurang hati-hati, tapi justru platform itu sendiri yang nggak hati-hati dalam menjaga keamanan si pengguna. Bahkan data karyawannya pun bocor, teman-teman. Nah, itu amat sangat amat disayangkan ya, padahal platform yang namanya platform itu kan harus paham banget yang namanya keamanan data karena kan penting banget ya, itu kan mencakup pengguna gitu ya, karyawan, pengguna, owner, investor, data-datanya di situ semua, ada data keuangan. Itu sangat penting teman-teman. Harusnya jauh lebih sadar sih dibandingkan pengguna itu sendiri. Terus yang kedua, pelanggaran data massal, insiden di mana data pribadi banyak pengguna dicuri, seringkali dilakukan oleh serangan cyber yang berhasil menembus pertahanan keamanan platform sosial media. Nah, yang tadi saya bilang tadi kan, jadi kayak pelanggaran data massal tuh kayak tadi ya, yang KTP, yang
data-data KTP kita, data SIM card yang kayak waktu itu Telkomsel tuh ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah penyalahgunaan konten yang dibagikan. Nah, ini biasanya kayak grup-grup nih. Dia nggak tahu sumbernya jelas atau nggak tahu bener apa enggak, terus main asal bagi biasanya. Nah, itu kayak kalau untuk grup-grup untuk orang-orang yang gaptek tuh kayak langsung klik aja gitu loh. Itu bahaya banget teman-teman, kita nggak tahu itu beneran kontennya bener atau memang dia adalah phishing tadi, menyamar ya sebagai entitas. Konten yang dibagikan di media sosial seperti foto dan video dapat disebarkan oleh pihak ketiga untuk berbagai tujuan yang merugikan, termasuk pemerasan, mengancam atau menyebarkan lokasi ini jika pengguna tidak memenuhi persyaratan tertentu. Jadi kayak misalkan foto-foto, oh ya nih kayak biasa sering banget foto-foto selfie kalian gitu ya, cuman kayak ya begitulah, terus kayak di save sama orang, terus uh, biasanya di akun-akun pribadi, di akun-akun second kan, buat kalian naruh foto-foto yang gitu juga ya, kayak aib-aib kalian lah gitu, terus dihack sama orang gitu kan, kayak kalian mabuk gitu misalkan lagi di diskotik, cuma orang nggak tahu, terus orang tua nggak tahu, terus kayak misalnya kayak bakal disebarin ke orang tua kalian kalau misalkan kalian nggak nurutin itu, ke sering banget itu. Terus kayak yang kedua ada deepfake. Deepfake ini jauh lebih sadis teman-teman, karena memang ini tuh apa ya, kalau deepfake deepfake itu udah bener-bener mirip banget sama aslinya, itu memang udah bahaya banget sih. Itu benar-benar bahaya banget sih, jadi kayak wah, apalagi yang orang-orang awam ya, yang kalau kena aduh sebenarnya ini tuh AI gitu, jadi kayak orang menyangka itu adalah asli gitu. Emang mirip banget guys. Deepfake ini salah satu kejahatan AI yang paling sadis di dunia cyber gitu. Karena yang tadinya AI kita untuk senang-senang, kita mempermudah, jadi dimanfaatkan oleh si hacker ini untuk membuat tiruan suara. Jadi kayak kita misalnya kena social engineering nih di telepon, tapi pakai suara bapak kita gitu, orang tua kita atau teman kita yang padahal tuh bukan dia gitu suaranya gitu. Nah, itu tuh serem banget guys. Jadi kalian harus lebih hati-hati lagi untuk mengunggah apapun sosial media sekarang, karena harus sadar jangan segala hal itu harus diposting, kayak kartu ATM, KTP, terus kayak plat nomor handphone, plat nomor apa namanya kendaraan, terus foto rumah, itu jangan guys, itu nanti ada hacker-hacker jahat yang bisa buntutin kalian selama 24 jam. Internet itu nggak pernah mati, cok. Internet itu nggak pernah mati guys. Internet itu selalu ada 24 jam non-stop, dan kalian akan selalu diawasin apapun yang kalian lakukan gitu. Nah, selanjutnya adalah teknik penjaganya nih teman-teman. Ini gimana cara kita jaga keamanan datanya? Gimana nih caranya? Tekniknya apa aja sih yang kita perlukan? Nah, uh, yang pertama adalah menggunakan kata sandi yang kuat teman-teman. Kita harus yang kayak saya bilang tadi, kata sandi itu harus ada simbol, jangan cuman huruf dan angka aja teman-teman. Dan juga pakai huruf kapital supaya karena yang namanya hacker itu huruf kapital itu sensitif, kayak sensitif teman-teman. Jadi kayak misalkan katanya sama, cuman ada huruf besarnya itu nggak kebaca teman-teman, nggak kedetek. Jadi itu diperlukan juga satu satu huruf kapital atau dua. Jadi lebih chance-nya lebih besar teman-teman. Dan pakai simbolnya yang lebih sulit, kayak kayak apa gitu ya kan. Kayak terserah kalian itu simbolnya apa aja. Itu jauh lebih kuat teman-teman. Kata sandi kompleks buat kata sandi yang panjang, unik, dan terdiri dari kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka.
angka dan simbol, teman-teman. Hindari kata sandi yang mudah ditebak seperti tanggal lahir dan nama. Nah, jangan jangan pakai mungkin ini kayak password default aja ya, teman. Kayak misalkan dulu sekolah gitu kan punya akun yang buat UTBK gitu, terus dikasih sama dari pemerintah, oh tanggal lahir itu harus cepet-cepet ganti teman-teman, karena itu penting. Karena kalau nggak diganti nanti bisa ketebak. Apalagi kalau misalkan teman-teman kita tahu nih, oh ternyata pas pakai kata sandi ya, oh tinggal tanya aja nih dia kata sandinya apa terus dihack gitu. Makanya kalau kalau UTBK kita kan pasti kan pakai NIM kan, pakai pakai NISN kan, kayak orang jadi tahu gitu. Nah itu bahaya teman-teman, nanti data kalian, ulangan kalian, UTBK kalian bisa dijelekin nilainya gitu. Pelonggaran sandi, gunakan pelonggaran sandi password manager untuk minimal pelonggaran sandi dengan aman. Nah ini kayak tadi ada namanya kalau nggak salah di Google itu ada authorization gitu ya, kayak dia itu nyimpen password itu aku juga sering pakai guys. Jadi kayak kalau kalian ribet nyatet gitu ya, karena kan kita bikin password jangan sama gitu ya, jadi password itu beda-beda setiap platform gitu, jadi kita biar lebih aman guys. Jadi kalau misalkan kalau satu sama semua, satu hack ke hack semua dong gitu kayak. Jadi kita harus bikin berlapis-lapis, dan itu supaya kalian gak lupa-lupa. Nah ini ada yang namanya password manager, jadi kalian selama akun Google kalian aman, selama akun Google kalian gak kenapa-napa gitu, gak lupa password, gak dihack, nggak lupa nomor teleponnya tetap aktif gitu, terus password kalian aman teman-teman. Jadi kalian cuman nyimpen satu ini aja, satu di catatan kalian tuh cuma satu akun Google kalian tuh, jangan sampai hilang, yang penting. Nah yang selanjutnya adalah autentifikasi dua faktor ya. Nah ini penting ya, biasanya jadi udah mah dilapis, kita lapisin lagi gitu. Dia autentifikasi dua faktor itu dia kayak ngeling dulu sebelum kita masuk guys. Kan kalau kata sandi tadi udah lapisan pertama ya. Nah, autentikasi dua faktor ini lapisan kedua. Jadi habis ngasih kata sandi, dia bakal ngeling tuh. Kasih kode OTP misalnya, kayak kalau di Google tuh masuk apa dah perangkat yang sebelumnya tuh dia bakal ngasih kode guys ke perangkat yang sebelumnya. Nah, itu namanya tuh autentikasi dua faktor kayak gitu, dan saya juga pakai sih sebenarnya. Jadi kayak kalau saya sebelumnya masuk di perangkat handphone, begitu saya login di laptop, dia akan minta kode dari HP, dari perangkat sebelumnya gitu. Nah, kalau nggak ada ya nggak bisa masuk. Itu sebenarnya kadang keamanan yang ketat juga, kita akan bingung juga guys untuk masuknya gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya namanya apa musibah, misalkan saya mulai gue di laptop sampai saya hilang gitu, nggak bisa masuk jadinya. Ya tapi selama ada nomor pemulihan nomor handphone tadi tetap aman sih. Lapisan keamanan tambahan, aktifkan authenticity dua faktor di semua akun media sosial, memerlukan pengguna untuk memasukkan kode tambahan yang dikirim ke perangkat mereka selain kata sandi untuk masuk ke akun gitu. Biasanya kode OTP, kalau platform sosial media biasanya kode OTP sih guys. Tuh. Terus ada aplikasi autentikasi. Gunakan aplikasi autentikasi seperti Google Authenticator. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, untuk menghasilkan kode OTP yang lebih aman daripada SMS. SMS emang juga bisa sih, link phishing zaman ya udah 2010 ke bawah lah. Nah, terusnya selanjutnya ada enkripsi data. Nah, ini penting teman-teman ya. Jadi kita biar apa yang kita lakukan di sosial media itu uh, tidak tersebar luas, bahkan pemilik platformnya pun tidak bisa membaca isi-isi pesan kita guys, atau kegiatan yang kita upload sosial media, kecuali mereka melihatnya gitu ya. Itu penting. Kalau misalnya kami menggunakan alat komunikasi yang mendukung enkripsi end-to-end seperti WhatsApp atau Signal untuk melindungi percakapan pribadi gitu. Jadi biar data kalian tuh aman guys, kalian ngobrolin apa, transaksi apa, berbincang tentang apa. Itu kan maksudnya bagian dari informasi gathering juga ya, kayak misalkan oh ternyata dia chatan nama ini sukanya ini, oh dia ternyata suka ngobrol ini. Nah, ini kan itu kan bahaya juga guys ya. Jadi buat kalian harus tahu, harus cari lihat juga platform-platform yang aman gitu ya. Jangan dikit-dikit FOMO gitu ya guys. Ada oh ini bagus nih download ini, oh ini bagus nih download ini, jangan guys gitu guys. Kalian harus baca term and conditionnya gitu ya, peraturan-peraturannya, kebijakan privasinya nanti akan saya bahas ya teman-teman.
Terus ada penyimpanan data, pastikan data yang disimpan di perangkat atau cloud di inskripsi sehingga hanya pengguna bagi kunci aktif yang dapat mengaksesnya. Nah, ini biasanya di WA guys, kayak backup data tuh drive ke drive gitu ya. Jadi ada namanya sinkronisasi gitu ya. Kayaknya kalau emang kalian merasa bahwa itu penting, ya boleh lah gitu kan. Kalian boleh sinkron ke drive gitu ya. Tapi kalau ya biasa-biasa aja kalian nggak apa-apa. Membaca data penting. Nah, backup data secara berkala kayak tadi saya bilang dan cadangan data. Jadi kalian harus kayak misalkan di WhatsApp itu udah ada pengaturannya guys, setiap jam berapa atau seminggu sekali atau sebulan sekali atau setiap hari gitu ya, setiap hari jam berapa dia bakal nge-backupnya itu supaya jika kalian datanya dicuri, kalian langsung hapus. Nah, datanya masih ada guys di platform yang lain gitu ya. Tuh untuk backup data. Nah, selanjutnya adalah mengenal tanda-tanda serangan ya. Ini yang tadi saya bilang nih, kita juga setelah tadi kita udah belajar tentang teknik, tentang uh, awal mula ya, jaga data itu kita harus tahu nih tanda-tanda serangannya tuh kayak gimana. Nah, biasanya ini terjadi di Gmail teman-teman. Aktivitas mencurigakan pada akun gitu ya. Login tidak dikenal gitu biasanya. Apakah ini Anda gitu ya? Apakah ini Anda atau bukan gitu. Nah, itu bisa jadi sebenarnya adalah link-link phishing teman-teman. Karena kalau kita login bener, dia nggak akan ada aktivitas mencurigakan pada akun gitu ya. Kayak notifikasi atau notifikasi menunjukkan file login dari lokasi atau perangkat tidak dikenal itu biasa mungkin beberapa dari teman-teman pernah ngalamin gitu ya. Itu sebenarnya dari link. Jadi kadang kita diemin aja teman-teman, jangan diklik apa-apa, jangan klik ini saya, jangan klik ini bukan saya. Kecuali emang dari platformnya langsung, dan itu juga biasanya dia langsung eh ngirim kode sih biasanya. Waktu itu saya pernah ngirim kode dia ya, perubahan selanjutnya perubahan data, perubahan tiba-tiba pada informasi profil seperti email, kata sandi atau dalam kontak tanpa sepengetahuan Anda. Ini kayak kemarin kejadian guys, teman aku sendiri sebenarnya. Jadi tiba-tiba platform Ethereum gitu ya, kayak kripto itu tiba-tiba ada di SG aku. Jadi kayak perasaan nggak ini deh, nggak ngikutin uh, ETH di X gitu kan. Tapi dia dia ngepost guys tiba-tiba, terus teman aku nanya kayak, lu ngapain? Pas gue liat lah, kok ngepost gitu, dan itu udah 7 menit yang lalu. Langsung aku ganti password itu cepet-cepet karena takut dataku diambil semua. Untungnya udah aman sih sekarang. Nah, selanjutnya adalah perangkat tidak bekerja dengan baik. Nah, di biasanya nih kalau kita handphone terasa berat, ada cache yang banyak gitu ya, apa namanya, kebanyakan memori itu banyak data-data, itu sebenarnya rentan juga guys untuk diserang gitu ya, karena dengan banyaknya sampah-sampah gitu, malware ini bisa menyusup guys ke sela-sela sampah-sampah tadi gitu ya. Perempuan lambat, perangkat tiba-tiba menjadi sangat lambat atau sering mengalami crash. Pop-up iklan, munculnya iklan pop-up yang tidak biasa atau berlebihan yang mungkin menunjukkan adanya malware. Biasanya kalau kita ngelink terus ada kayak iklan banyak banget sampai 40. Itu tuh harus diantisipasi ya teman-teman. Pengalihan halaman web. Nah, tadi halaman web palsu saat mengakses situs web yang salah, tidak akan halaman web yang tampak mencurigakan atau palsu gitu. Jadi kayak tadi ya, kayak phishing tadi teman-teman, hampir mirip nih. Kita ngelim Facebook, tapi memang Facebook, cuman kayak ada beberapa perbedaan di apa namanya teman-teman, di domainnya, di HTTPS-nya itu ada perbedaan nama yang aslinya gitu. Mungkin ini edukasi buat biar teman-teman nanti ngelihat kalau misalnya login ke platform gitu ya, lihat di apa namanya di linknya itu beneran apa bukan gitu. Jadi kita bisa jadi web palsu. Terus permintaan login ulang. Situs web meminta Anda untuk login meskipun Anda baru saja masuk. Nah, ini sering teman-teman. Oh, juga sering. Jadi kayak di IG, masuk IG gitu ya di laptop, terus terus notif Gmail gitu permintaan login ulang. Nah, itu aku nggak pernah tanggapin sih, kayak diem aja, udah diemin aja gitu. Jadi jangan gak usah login ulang lagi kan, itu nanti bakal ngirim ke servernya mereka datanya, dan itu bakal
kita bakal diobok-obok sih. Sosial medianya cari apa yang bisa dapetin. Nah makanya kalau kalian bikin platform tadi jangan terlalu jujur teman-teman. Jadi kalau misalnya event nanti ke hack gitu ya sosial media kita ya mereka nggak tahu siapa kita gitu ya, tanggal-tanggal palsu, nama username palsu, alamat-alamat palsu gitu ya. Karena kan kita main sosial media sebenarnya buat senang-senang kan kayak kalau mau tahu rumah kan bisa di chat gitu ya kayak misalnya mau main gitu ya chat aja, dan ulang tahun juga sebenarnya ya bisa ngobrol langsung aja gitu loh secara langsung, jangan taruh di platform sosial media gitu. Nah, yang kelima nih adalah memelihara kesadaran dan pendidikan. Kita kan kita tuh penting banget guys memelihara kesadaran keamanan data gitu. Kita harus sadar dunia sosial media ini nggak ada yang aman gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mulai apa sih mulai melek gitu ya sama teknologi. Jadi kita harus banyak banget sebenarnya teman-teman kayak waktu itu kasus APK gitu ya, undang pernikahan APK itu tuh. Nah, itu kan kurangnya kesadaran kita tentang keamanan data, teman-teman. Bagi ibu-ibu gitu ya, sebagai kita sebagai anaknya harus mengajarkan yang baik, harus mengajarkan dengan benar gitu ya. Oh, mah ini tuh nggak boleh loh. APK ini sebenarnya adalah virus. Virus itu seperti ini, malware seperti ini. Nah, mama punya data seperti ini. Nanti kalau punya sosial media begini, begini, begini. Kita harus ajarin guys. Kita harus tahu gitu. Ini sebenarnya memang jarang banget sih yang notice gitu. Tapi emang ini sebenarnya kita harus sadar guys. Kayak bahkan platform-platform itu sendiri pun nggak sadar gitu kayak aduh kok bisa gitu loh kayak situs pemerintah ke hack itu kan kayak why gitu ini kayak kesadaran keamanan tuh harus banget disadari teman-temannya kayak cuman kayak apa ya, dunia maya ini sebenarnya serem bener-bener serem teman-teman karena ini tampak luarnya aja yang seru gitu kan karena nggak tahu dalamnya gitu deepnya gitu karena emang serem banget seserem itu gitu kalian bisa jadi budak sosial media, kalian live jadi budak sosial media guys, menyadari berbagai jenis ancaman keamanan yang ada di dunia digital seperti phishing, malware, ransomware, atau kebocoran data. Ini yang masih biasa teman-teman. Yang kejamnya lagi udah data kalian diambil, diperas. Apalagi kalian pernah punya foto-foto seksi gitu kan yang buat perempuan nih, terus kalian kayak disebar aibnya. Itu bahaya banget teman-teman sebenarnya. Pengakuan tanda bahaya mampu mengenali tanda-tanda awal dari potensi serangan atau pelanggaran keamanan data seperti mencegahkan atau aktivitas akun yang tidak biasa. Nah ini juga kita harus bagi tahu sebagai anak muda ya. Kita harus kasih tahu ke orang-orang tua kita gitu ya, kayak yang gaptek, kayak ini tuh sebenarnya jangan mah ini tuh nggak bisa. Ini tuh sebenarnya virus bukan bukan buat login gitu. Ini sebenarnya tipuan doang. Itu penting banget teman-teman. Update informasi terbaru gitu ya. Jadi kayak kita tuh harus tahu apa sih sekarang yang lagi tren gitu kan AI, oh AI ada apa aja sih gitu ya perkembangan lah kayak hashing kita enkripsi data kriptografi dan kita harus update ya keamanan karena kan kita ini hidup di zaman era disrupsi teman-teman. Disrupsi itu adalah kita memang sulit untuk beradaptasi gitu ya kayak eh, kriptografi itu udah ada dari zaman 2008. Itu kayak di zaman 2004 kita baru ngikutin grafi dan ternyata udah ada yang lebih baru lagi kan. Kayak blockchain atau apa gitu kan. Jadi kita tuh sebenarnya sulit buat ngikutin perkembangan yang udah maju banget. Makanya kita harus selalu update informasi terbaru. Nah, itu penting. Jadi keamanan apa aja sih sekarang yang makin efektif? Karena udah ada voice assistant gitu kan kayak jadi keamanannya pakai suara gitu kan kayak ini pintu ini nggak bakal kebuka nih kalau nggak saya bilang buka gitu. Nah, itu pun itu kita harus tahu teman-teman. Jadi kita nanti bisa biar kesadaran keamanan data kita meningkat karena kita tahu informasi terbarunya. Jadi kayak keamanan data tersebut ada yang baru nih, ini cara keamanan yang lebih efektif, yang lebih efisien gitu kan kayak berawal dari Face ID gitu kan, berawal dari sidik jari terus Face ID gitu kan terus lama-lama
mata gitu kan, eye contact, terus suara gitu, jadi voice, keamanan suara gitu. Jadi kita harus tahu informasi terbaru, Mas. Berangkat dari data blog dari sumber daya memberikan informasi terbaru tentang ancaman, keamanan, dan cara mengatasinya. Gitu. Ancaman, keamanan, dan cara mengatasinya. Ini kan penting, teman-teman. Mungkin yang paling yang masih sering dipakai sih phishing, teman-teman, karena itu memang paling basic di Indonesia juga ya, Pak. Karena Indonesia juga nggak melek gitu, emang orang malas baca, jadi gampang kena phishing, teman-teman. Orang-orang yang malas baca, jadi kena gampang kena phishing. Gitu. Mengikuti para keamanan, mengikuti pakar keamanan data di sosial media atau melalui webinar, memberikan pembahasan dan tips baru. Jadi kayak kalian follow lah di sosial media juga, misalkan di Instagram, siapalah pakar keamanan yang kalian percaya gitu. Kampanye kesadaran. Nah, kayak tadi saya bilang tuh anak-anak muda nih harus kampanye kesadaran ke sekitarnya gitu ya. Eventnya kayak tetangga, saudara, kalian harus sebarin guys. Kalau kalian tahu gitu kan. Kalau kalian punya ilmunya gitu kan, kalian tahu nih, kalian sadar gimana sih cara yang baik dan benar dan menjaga keamanan data itu kan harus apa namanya ya, berikan berikan inilah, berikan saran gitu ya, harus seperti apa. Ternyata bahayanya nggak, kita ngupload nggak boleh sembarangan loh. Kita jangan ngupload tentang uh, rumah, alamat rumah, tanggal lahir terus apalah gitu kan, kayaknya itu kartu KTP, kartu ATM gitu kan, jangan. Jangan guys. Ya, mengadakan kampanye edukasi melalui poster, video, dan materi promosi lainnya menurut pentingnya keamanan data. Memang penting banget guys. Tapi uh, ada sebenarnya ada, cuman kayak yang datang tuh nggak itu gitu, nggak banyak, dan meskipun ada yang datang harusnya mewakili lah ke tiap wilayah masing-masing gitu. Nanti habis dari seminar itu ya bagikan lagi, jangan buat diri sendiri guys, karena ini penting kesadaran kita, jadi biar data-data kita nggak dicuri. Nah, kesadaran keamanan data itu harus juga sih dibuat sama pemerintah. Dia merayakan hari khusus untuk meningkatkan kesadaran tentang keamanan data dengan kegiatan informatif dan partisipatif. Jadi kayak di hari kesadaran itu mereka kayak apa ya, kayak bazar teknologi lah gitu, memperkenalkan keamanan teknologi yang mutakhir, teman-teman. Harusnya seperti itu sih, itu bagus. Tapi nah, ya memang kita masih jauh banget lah ya untuk sebenarnya, karena aduh sulit juga sebenarnya kayak apa, kayak kita jauh gitu untuk ke teknologi, karena masih politik aja masih diributin agama, suku, ras, dan budaya, teman-teman. Nah, terus adalah perhatian rutin, jadi kita harus ikut-ikut, sering-sering ikut workshop, sering-sering ikut seminar gitu kan, sering-sering pelatihan rutin. Jadi di seminar kita dipraktekin, jadi kita nggak ngasih tahu caranya doang, kita harus langsung praktekin langsung, ini loh caranya menjaga keamanan data baik dan benar gitu. Jadi lebih apa ya teman, lebih efektif lah, lebih efisien gitu kan. Kalau emang dipraktekin juga kan, kalau ngomong doang kadang yang nggak aptek pun nggak ngerti, weh ini gimana sih, ngasih taunya yang mana sih gitu kan, gimana sih caranya gitu. Kayak kalau kita cuma kayak nyaranin ganti password ya bu seminggu sekali, ya gimana cara ganti passwordnya gitu kan. Karena kita harus ajarin gimana kita tahu ya gitu. Gimana cara kita tahu itu ya, ini kita sering-sering datang ke workshop atau seminar tentang uh, keamanan data dan teknik perlindungan terbaru gitu kan. Jadi kita akan bagikan dari seminar itu ke warga-warga sipil juga, teman-teman. Terus ada sesi pelatihan online menggunakan platform e-learning untuk menjaga kursus keamanan data yang dapat diakses kapan aja. Nah ini biasanya ada sih kayak bootcamp gitu ya, teman-teman. Memang kan kayak kalau orang tua kan sulit lah ya. Kalau anak muda kita mungkin bisa ikut ya bootcamp, bukan gratis tuh banyak. Memang kalau orang tua lebih baik kita adain seminar aja di RT lah, misalkan RT, kita ngajuin ke RT ngadain seminar nih tentang pentingnya keamanan data, nanti kalian pakai proyektor gitu segala macam ya kan, ngasih tahu nih gitu, teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih, selanjutnya adalah kebijakan privasi dan pengaturan akun gitu ya. Jadi kita tuh sebagai pengguna harus tahu guys, kita mau download WA nih, apa sih kebijakan privasi ini, apa yang kita dapat nih sebagai pengguna, apakah privasi kita terjamin gitu kan, apakah pengaturan akunnya bagus, baik, dan benar, apakah dia bisa menjaga data kita dengan baik dan aman gitu ya guys.
Kita harus tahu gitu ya. Kebijakan privasi adalah dokumen yang menjelaskan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan melindungi data pribadi pengguna gitu ya. Jadi kita harus tahu guys. Karena itu kita daftar itu kan dia minta data pribadi kita kayak nomor telepon, nama, tanggal lahir, alamat email. Ini kita harus tahu gitu bidang privasinya, oh ini bener kan, aman kan nih, dan saya bisa tuntut nggak nih apa dia eh si platform ini ada payung hukumnya nggak gitu. Jangan memberikan informasi penting tentang hak pengguna terkait data mereka dan bagaimana data tersebut dikelola. Itu teman-teman. Jadi kita sebagai uh, anak muda gitu yang tahu kayak mah kalau daftar di sosial media sembarangan mah gitu kan, nanti kita harus baca dulu data kebijakan privasi seperti apa gitu kan. Ntar kalian apa dan namanya kebijakan privasinya nggak tanggung jawab, kalau data kalian bocor nggak tanggung jawab gimana itu guys. Nah, apa aja sih itu apa yang dilakukan oleh bidang privasi itu adalah pengumpulan data guys. Jenis data menjelaskan jenis data pribadi yang dikumpulkan seperti nama, alamat, email, informasi demografis, lokasi, dan data aktivitas. Nah, log aktivitas itu juga kalian sering hapus guys, kayak pencarian. Nah, search history kalian tuh harus sering dihapus teman-teman. Karena itu juga bisa dijejak information gathering, kalian suka apa, kalian suka ngapain aja, kalian suka cari hal-hal apa, itu juga sering bakal dicari oleh hacker-hacker itu. Dan bisa jadi dengan informasi gathering kayak gitu kalian disamperin di real life teman-teman, diculik atau enggak diperas, diperkosa teman-teman, mohon maaf ya ini. Gimana memang itulah yang terjadi itu. Awalnya mulai dari internet teman-teman. Kejahatan sekarang tuh banyak kan awal mulai dari internet. Apa namanya kenalan dengan gampangnya, kenal social engineering, kenalan nyampe di real life ketemuan nggak taunya orang jahat tuh teman-teman. Emang kesadaran kita tuh harus banget di apa ya, ditingkatkan lah tentang keamanan data gitu ya, keamanan diri kita juga itu penting banget guys. Terus metode pengumpulan menjelaskan bagaimana data dikumpulkan baik melalui pembuatan cookies atau alat pelacak lainnya gitu kan. Biasanya yang paling sering tuh formulir pendaftaran sama cookies guys. Kalau kita register gitu ya, itu paling sering kalau cookies gitu ya, kalau misalkan terima semua cookie gitu kan, kalau misalkan di website jadi data kalian ada di itu. Nah, itu adalah penggunaan data gitu ya. Apa sih, kenapa sih kebijakan privasi ini gunanya, data itu buat apa sih sebenarnya gitu kan. Tujuan penggunaannya menjelaskan tujuan penggunaan seperti untuk menyediakan layanan, personalisasi konten atau analisis pengguna gitu ya. Jadi kalian gimana ya, misalkan kayak umur gitu ya. Misalkan kalian di bawah umur nih, di bawah umur 18 tahun gitu ya. Nah, jadi itu nanti si platform ini bakal mereferensikan konten-konten yang di bawah umur guys. Jadi nggak, konten-konten di atas umur itu nggak akan lewat. Itu sebenarnya fungsi tujuan kayak gitu, seperti penjagaan layanan. Tadi disediain layanannya, oh ternyata anak bawah umur kamu 16 tahun ternyata ya, jadi kontennya seperti ini yang disediakan oleh layanan itu sendiri gitu. Terus personalisasi konten kayak misalkan kayak biar apa namanya, biar orang-orang di sosial media juga tahu kalian itu sebenarnya remaja, orang tua atau siapa gitu kan, atau nenek-nenek. Jadi biar lebih jelas lah dia ini pengguna sosial ini siapa sebenarnya gitu ya, bukan, jangan anonim gitu. Dan kedua, berbagi data, menyatakan siapa tersebut data dapat dibagikan seperti mitra bisnis, media layanan, pihak ketiga atau otoritas hukum. Nah, ini juga sebenarnya kebijakan platform ya guys. Biasanya kalau misalkan apa namanya, transaksi sosial media, nah otoritas hukum tuh sering wajib berhak dapat username buat cek transaksi di sosial media gitu. Kalau mitra bisnis itu seperti manajemen guys. Nah, selanjutnya adalah hak pengguna. Ini yang harus kita ya tahu banget nih guys. Sebagai pengguna itu kita harus apa namanya, kita yang paling harus tahu banget ini. Hak apa aja sih yang kita dapat gitu kan selama kita menggunakan platform sosial media tersebut. Ada yang pertama akses dan koreksi. Memberikan informasi tentang bagaimana pengguna dapat mengakses dan memperbaiki data pribadi mereka. Jadi kayak kalian mau ganti password, diajarin gitu ya, kayak yang password di sini, tulisan password lama, masukkan password baru, terus direkomended gitu kan. Jadi
Jadi kalian akan diajarkan gitu di informasi tentang bagaimana pengguna dapat mengakses dan berbagi data pribadi mereka kayak nama, update nama, pengubah alamat email. Yang kedua penghapusan data. Nah ini bisa ya kayak hapus akun itu bisa teman-teman. Karena tapi ada konsekuensinya kayak dia nanti kalian nggak bisa data kalian hilang terus daftar lagi itu tapi nggak bisa dengan data yang sama gitu. Terus penolak pengguna data menjelaskan bagaimana pengguna dapat menolak pengguna data mereka untuk tujuan tertentu seperti pemasaran. Nah ini biasanya kalau kayak gini itu akun khusus teman-teman ya, akun bisnis. Kalau akun pribadi sebenarnya emang nggak bisa buat pemasaran karena emang kebijakan privasi tadi. Kalau akun bisnis pasti bisa buat pemasaran. Makanya itu adalah kenapa ada akun pribadi dan akun bisnis. Nah, selanjutnya adalah pengaturan akun ya teman-teman. Pengaturan akun itu apa sih? Pengaturan akun itu adalah fitur yang disediakan oleh platform online yang memungkinkan pengguna untuk mengelola berbagai aspek privasi dan keamanan akun mereka. Jadi kita kalau tadi kebijakan privasi itu dari tanggung jawab si platform. Nah, kalau pengaturan akun ini adalah tanggung jawab kita teman-teman. Meskipun di platform mereka tapi kita yang ngatur sendiri nih pengaturan akun kita sendiri. Kayak yang tadi kan mau ganti password, ganti email, foto profil. Nah, itu kita tuh tanggung jawab kita. Tapi kalau kebijakan privasi itulah data yang kita setor ke sosial media, mereka yang tanggung jawab. Seperti itu kira-kira teman-teman. Ini termasuk kontrol atau siapa yang dapat melihat informasi mereka, bagaimana data mereka digunakan dan langkah keamanan tambahan untuk melindungi akun gitu ya. Kita mau privat, kita mau publik gitu ya, boleh gitu. Teman-teman, apa sangat penting. Apa aja sih langkah-langkahnya gitu yang kita dapat gitu. Ada privasi profil. Nah, visibilitas profil mengatur siapa yang dapat melihat profil pengguna, teman atau hanya pengguna sendiri. Nah, ya kayak tadi bilang mau di private kayak publik ya atau teman atau hanya teman hanya pengguna sendiri. Kalau di WhatsApp itu kan ada apa sih namanya snap WhatsApp gitu ya teman-teman. Nah itu kita bisa ada 3 pengaturan tuh untuk dibagikan dengan siapa, hanya dibagikan dengan atau hanya diri sendiri teman-teman. Jadi kita yang sendiri itu yang ngatur akun hak kita, akun kita. Terus yang kedua kontrol postingan, mengatur siapa yang dapat melihat postingan, komentar dan lapisan lainnya. Nah, habis itu kayak di feed Instagram atau enggak di SG biasanya kan kita mau reply-nya nggak ada nih, nggak usah ada reply gitu biar nggak ribet, biar orang-orang nggak komen kita mau posting apa gitu bisa teman-teman. Komentar gitu kan kalau kita ngeposting sesuatu aduh gue malas banget nih kalau gue posting sesuatu di komennya yang jelek-jelek gitu kan matiin aja bisa dan aktivitas lainnya kayak live aja live IG aja bisa di hide teman-teman. Oh gue mau live IG nih tapi gue nggak pengen ada dia masuk bisa teman-teman ya itu jadi kebijakan privasi yang disediakan oleh platform dan kita sebagai pengaturan akun kita yang menentukan mau dipakai atau tidak gitu. Nah, ada keamanan akun yang kata sandi dan kita bisa jadi ya kayak tadi saya bilang gitu mau bakal sandi atau enggak kalau enggak ya enggak gitu kan. Kalau kata sandi sebaiknya di, diubah secara berkala guys. Sebaiknya diubah secara berkala guys. Nah terus selanjutnya adalah autentikasi 2 faktor. Mengaktifkan autentikasi 2 faktor untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra saat login. Jadi kayak tadi yang saya bilang ya, jadi kan kalau misalnya udah masuk nih, udah apa namanya, udah login. Nah, biasanya diminta lagi tuh, entah kode OTP, entah yang Google tadi kan, yang login di perangkat sebelumnya gitu. Itu penting. Pengelolaan aplikasi pihak ketiga. Ya, pertama adalah akses aplikasi mengelola atau membatasi akses aplikasi yang terhubung dengan akun. Yang kedua adalah izin aplikasi, meninjau dan mengatur izin yang diberikan pada aplikasi untuk mengakses data akun. Biasanya ini kayak apa ya? Misalnya kayak kita GitHub teman-teman. GitHub kita mau daftar GitHub tapi pakai Google, pakai akun Google. Nah, jadi uh, apa ya? Kayak akses aplikasinya tuh dibatasi ya, dikelola buat apa ya? Biar mereka juga si GitHub ini nggak ngambil terlalu dalam loh data yang ada di akun Google kita gitu yang pihak ketiga yang terhubung dengan akun. Jadi kalau misalnya kita mau daftar GitHub pakai akun Google, cuma data-data yang biasa aja gitu, kayak cuma nama, tanggal lahir, nggak nyampe ke yang
jauh-jauh gitu ya, password gitu ya, nggak nyampe ke situ. Dia nggak akan mengelola sampai situ dia. Terus izin aplikasinya juga kan, untuk mengakses data akun juga dibatasin banget teman-teman, ditinjau banget, diatur. Nah, yang tadi nih yang saya bilang lewat aktivitas itu juga sering teman-teman kalau misalkan habis nyelamin internet gitu ya, bersihin lagi teman-teman. Logi log log ini ya, log apa namanya? Riwayat ya, log aktivitas gitu ya. Memantau dan mengelola riwayat aktivitas akun termasuk login, perubahan sandi dan aktivitas aplikasi pihak ketiga. Jadi kayak ya habis kita searching gitu ya, kita bersihin browser all data gitu ya, hapus, clear clear browser. Itu penting teman-teman, kita biar nggak ninggalin jejak. Jadi kalau misalnya kita suatu akun Google kita kehack, dia langsung tahu gitu kita punya informasi apa aja, kita pernah buka website apa aja, pernah daftar website apa aja, mereka tahu gitu. Makanya itu penting kalau kita habis searching gitu ya, habis searching sosial media langsung dihapus. Itu penting banget teman-teman. Nah, sampai situ aja teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Sebelumnya makasih ya Mas Agus sudah mau join ke sini. Meskipun ya cuman berdua aja kita ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya tutup. Terima kasih Mas Agus Danang udah hadir. Semoga diberi kebaikan. Saya Habib Fahrita. Terima kasih. Selamat siang.